Swastiastu. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheshwara, Guru Satsat Param Brahma, Tasmai Sri Gurawi Iya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa berkenan melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua. Keluarga besar suka duka pajang yang saya hormati, di dalam Manawa Dharma Sastra Sarga 5109 menegaskan Adirgatrayani Sudayanti Manasatyetna Sudayanti Widya Tapabiyam Buddha Atma Budir Jenani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air, pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran, atma kita dapat sucikan dengan tapa dan brata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan-pengetahuan dan siraman-siraman rohani. Umat sedharma yang saya muliakan, baiklah dalam kesempatan dan suasana di siang hari yang penuh nikmat ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan topik jalan menuju damai dan bahagia. Hadirin yang saya muliakan, untuk kita bisa damai atau santi, untuk kita bisa bahagia ananda, ada 4 kunci pokok yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu serada bakti, yang kedua kerja keras, yang ketiga jangan iri hati, yang keempat adalah pandai bersyukur. Ini sesungguhnya merupakan kunci bagaimana kita hidup bahagia di dalam ligai bahtera kehidupan ini. Hadirin yang saya muliakan, baiklah akan saya jelaskan, akan kita sampaikan topik permasalahan ini. Yang pertama, serada dan bakti. Serada artinya keyakinan kita. Sedangkan di sini keluarga besar Pajang, yang pertama yakinkan diri dalam persembahyangan ini. Pakulun Betaran ini Durga dicungkup yang melinggi di sini. Yakinkan diri kita selamat semua. Yakinkan diri kita bebas dari COVID-19. Jangan sampai ada keraguan-raguan di antara kita. Tadi sudah dijelaskan oleh tokoh kita, kita jangan mempunyai rasa takut yang berlebihan. Bukan berarti juga kita sombong. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita harus yakin? Di sini kita mengutip salah satu sabda Tuhan. Kalau sudah Brahman dalam manifestasinya melindungi kita, kita yakin semua akan selamat. Di sini Tuhan bersabda di dalam Adi ayat 17 loka 14, Dewa Dwija Guru Pratnya Pujanam Sauceng Arjam Brahma Carya Mahar Siasca Sariram Tapa Uciate. Brahman bersabda, kalau kita ingin tenang, kalau kita ingin bahagia dalam hidup, janganlah kita lupa memuja para dewa. Jangan lupa memuja para orang suci termasuk leluhur kita. Dan kita harus melaksanakan yang namanya tanpa kekerasan, berarti ahimsa. Harus kita laksanakan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan dan suasana yang berbahagia ini, saya ingin menekankan, apapun yang Bapak Ibu lakukan itu mantapkan keyakinan kita di dalam hati sanubari kita. Kalau kita dengan penuh keyakinan, maka Brahman dalam manifestasinya terutama di dalam hangga sarira kita akan mampu mengungkapkan sifat-sifat ketuhanan. Tapi kalau Bapak ragu-ragu, maka buta kala yang muncul dari hangga sarira kita. Saya berikan satu contoh. Di antara Pandawa itu
Yang namanya Bima kebetulan badannya paling besar dan makannya juga paling banyak. Kalau ada bagian sedikit, kadang-kadang yang lain tidak kebagian, maka pada saat itu Drona marah. Tapi jangan tersinggung Bapak yang model di sini, mokoh bedel, itu karena tenang pikirannya. Ini saya katakan Bima. Akhirnya Drona memerintahkan supaya kapok dia itu disuruh untuk mencari Amertirta Kamandalu ning tengahing segara itu. Apa yang terjadi? Bima tidak ambil pusing. Bima tidak mau tahu, langsung dia menghadap kepada Dewa Baruna. Dia mengatakan suruhan itu dia yakin perintah seorang guru adalah tugas yang sangat mulia. Kendatipun dia itu berperang dengan ular raksasa yang sangat besar, dengan keyakinan yang mantap, maka dia dapat mengalahkan ular raksasa itu, dan Tirta Amerta Kamandalu itu diberikan oleh Sang Yang Ruci, Sang Yang Tunggal. Inilah satu pelajaran yang penting. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, mantapkan keyakinan itu, jangan sampai ada keraguan-raguan. Kalau orang yang ragu-ragu itu, saya berikan satu contoh dan pemahaman. Di sini pada saat Dewi Kunti bertapa di Pura Dalam, maka tengah malam dini hari Durga itu dia itu menampakkan wujudnya. Wahai Kunti, apa yang kau lakukan dengan penuh mantap ini, melakukan tapa berata yoga yang luar biasa. Pada saat itu Dewi Kunti mengatakan, hamba tangkil ke Pura Dalam ini, wahai Pakulun Nini Durga. Hamba mohon agar Indra Prasta bebas daripada kerubuk atau penyakit itu. Maka pada saat itu, ini aku sarankan, lakukan pemujaan yang sangat ketat. Dan ini aku titipkan mantra Ayuwerdi, Awi Genam, pasti dia akan selamat. Namun sebelum itu sebagai imbalan, aku mohon Sahadewa agar dijadikan tumbal. Bagaimana Kunti? Pada saat itu dia tanpa sadar, tanpa berpikir cermat, dia katakan, siap saya korbankan Sahadewa. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Dewi Durga melenyap dari pandangannya, maka pada saat itu Kunti berpikir, kenapa saya harus mempersembahkan Sahadewa? Kenapa tidak kambing? Kenapa tidak sapi? Kenapa tidak ayam? Maka muncul keraguan-raguan. Pada saat ragu-ragu itulah raksasa Kalantaka Kalanjaya merangsuki jiwanya, sehingga dengan garang pada saat itu dia menyeret Sahadewa. Apa yang terjadi? Di satu sisi Sahadewa yang penuh yakin dia rela berkorban untuk menyelamatkan orang banyak, dan dia pemuja Dewa Siwa yang sangat taat. Maka pada saat itu dia Dewa Siwa itu masuk ke hangga sariranya, sehingga Sahadewa menjadi sakti yang tidak mampu dimangsa oleh Durga. Akhirnya pada saat itu Dewi Durga berubah menjadi Dewi Uma yang sangat cantik. Dari hal ini kita dapat menyitir, menstrating, menggarisbawahi, kalau kita dengan yakin, seyakin-yakinnya apa yang kita lakukan, maka unsur dewa yang masuk. Tapi kalau ada keraguan-raguan dalam melangkah, maka unsur buta yang masuk. Sehubungan dengan itu, saya mohon kepada keluarga besar Pajang ini, kita harus bangkit, kita harus yakin, kita tidak terkena yang nama musibah. Awi Genam, kalau keyakinan semacam ini kita terapkan, kita pasti akan selamat. Dan Dewi Durga pada kesempatan ini pasti memberikan anugerah, karena Brahman bersabda di dalam Adilaya 9 Sloka 22, Anna yascinta yang tomamiya janah pariyu pasate bisa melitomadiyu tanam yoga kesema wuhami aham. Siapapun di antara kita yang betul-betul taat dan patuh kepada perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangan Tuhan, apa yang kita punya akan dijaga, dan apa yang kita inginkan pasti akan terkabulkan. Mantapkan keyakinan kita semua. Tepuk tangan dong dulu, Pak. Itu yang pertama. Kita yakin sembahyang kita yang baik antara jam 3 sampai jam 6 pagi itu yang disebut Brahma Murta. Tantangan godaan kita yang cukup berat. Kadang-kadang
kehilangan kesempatan tidur. Tapi kalau kita bisa pada saat itu adalah anugerah yang terbesar. Maka di Nusantara ini dikatakan Yurya Sewana, dan setelah itu kalau kita Sanskrit Suprabatam itu adalah paling tepat. Begitu di antara jam 12 sampai jam 2, begitu antara jam 6 sampai jam 8, apalagi kita bisa di tengah malam atmosfer itu dalam keadaan kosong, maka pada saat itu apa yang kita mohonkan itu adalah sangat cepat sekali terkabulkan. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, yakin? Kalau kita sudah yakin, sudahkah kita melaksanakan itu? Buktikan dari saat ini. Kalau bisa jangan sampai berlobang. 6 bulan saja Bapak Ibu melakukan itu, jawaban Bapak akan bisa menjawab langsung itu. Itu yang pertama, yakin. Yang kedua, kita untuk bahagia, kita harus kerja keras. Kenapa kita harus kerja keras? Brahman bersabda di dalam Adhyaya 3 Sloka 3, Lokesmin Dwiwidanista Pura Paruktamaya Naga Jenana Yogina Sakyanam Karma Yogina Yoginam. Sejak dulu kukatakan wahai anaknya, hanya ada 2 disiplin ilmu bagi cendekiawan dan disiplin kerja bagi yang giat. Artinya enggak ada orang pinter tanpa belajar, enggak ada orang kaya tanpa bekerja keras. Karena itu kalau kita takut miskin, kalau kita takut menderita, maka kita harus bekerja keras. Saya berpesan kepada orang tua saya, kita ingin anak-anak kita menjadi orang-orang terkenal dan ternama. Ingin anak-anak kita mengangkat harkat dan martabat kita di keluarga. Termasuk pejuang-pejuang kita seperti katakan Pak Ical. Kita harus kompak untuk menyampai persatuan dan kesatuan kita ini. Kita harus kerja keras dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam bidang ekonomi saya garis bawahi Adhyaya 3 Sloka 8 di dalam pegawai kita. Niatam kuru karma tuam karma jaya hai karmana sarira rapi jatena prasedit akarmana. Wahai umat manusia, bekerjalah kamu sesuai dengan yang ditentukan. Berbuat lebih baik daripada tidak berbuat. Apabila tidak berbuat, untuk memenuhi kebutuhan hidup pun kita akan sulit. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, jangan sekali-kali di antara kita mimpi harta kekayaan itu turun dari langit bagaikan embun di pagi hari. Itu nonsens. Oleh sebab itu kita harus bekerja keras. Yang pertama sudah yakin, yang kedua kita kerja keras. Hasil dari kerja keras kita ini akan membuahkan hasil. Orang-orang kaya, orang-orang ternama, orang-orang hebat, itu dia bekerja keras dari awal sampai akhir, karena perjuangan itu akan menghasilkan hasil yang kita dapatkan. Oleh sebab itu, yang biasa tidur kayak saudara Rahwana yaitu Kumbakarna dia hanya bangun pada saat dia lapar. Kalau ada saudara-saudara saya, keluarga saya yang seperti itu, kita harus meninggalkan kebodohan itu. Mengapa kita meninggalkan kebodohan itu? Orang suci kita berpesan, menyerukan kepada dunia, ignorance is the most important cause of sorrow. Sesungguhnya penderitaan, kesedihan, kesengsaraan itu disebabkan karena faktor kebodohan. Melalui kesempatan dan ulang tahun suka duka Pajang ini, kita harus mengikis yang namanya avidya, kegelapan. Kita harus mengikis yang namanya kebodohan. Kalau saja kita cerdas berpikir, kita lapisi dengan karakter yang baik, saya yakin semua keluarga Pajang adalah keluarga yang betul-betul bisa dijadikan contoh dan teladan. Kita harus memiliki ini. Orang suci kita menyerukan, if money is lost, nothing is lost. Kalau uang hilang, bisa kita cari. If karakter is lost, everything is lost. Tapi kalau karakter kita sudah rusak, kita kehilangan segala-galanya. Maka daripada itu, Satya Nasti Parodharma, tiada dharma yang lebih mulia daripada mengikuti kebenaran. Saya ingin keluarga besar Pajang ini berdirilah, berkibarkanlah pada hal-hal yang bersifat benar.
Saya yakin dan percaya hal itu akan terjadi. Tadi dikatakan di dalam Bhagavad Gita, kita tidak boleh malas. Hal ini juga dipertegas di dalam Atharva Veda, Mandala 20 Sukta 18 Mantra 3. Icantim Dewam Sunwantam Naswapnaya Seprayanti Atandra. Para dewa tidak menyukai orang-orang yang malas. Para dewa tidak suka kepada orang gampangan, dan para dewa sangat suka kepada orang yang rajin. Oleh sebab itu, dewa saja tidak suka kepada orang pemalas, dewa saja tidak suka kepada orang gampangan. Maka daripada itu, kita harus mengecamkan apa yang disabdakan oleh Weda itu. By chanting the Vedic, which a very sacred one get mean bliss. Dengan membaca saja kita Weda itu, kita merasa kebahagiaan, apalagi betul-betul kita lakukan. Jadi saya harap kita hal-hal yang gampangan itu, yang malas-malasan itu akan membawa kesedihan dan penderitaan. Satu contoh, maaf kalau saudara-saudara saya, orang tua saya di sini yang terlibat dalam judi kelas perak. Saya yakin keluarga besar Pajang itu tidak ada yang memiut di dalam judi. Mengapa saya katakan demikian? Pandawa 5 saja yang begitu hebat, gagah perkasa, dia karena terjadi kehilapan dia itu judi, 14 tahun dia mengalami satu penderitaan. Ini artinya dia saja judi tidak apa-apa, apalagi kita. Itu contoh yang diberikan oleh Tuhan. Orang yang baik saja dia terlibat dalam itu menderita, apalagi kita. Ini adalah satu bentuk ajaran. Mungkin orang takut menyampaikan, kalau saya tidak. Dengan harapan adik-adik generasi muda ini tidak ada terlibat dalam hal yang gampangan seperti itu. Karena jelas-jelas Brahman bersabda di dalam Rigveda, Mandala 10 Sukta 34 Mantra 10. Icantim Dewa Sunwantam Naswapnaya Sprayanti Apranartam Abisam Yantusoka. Wahai para penjudi, tinggalkan judi itu. Dan apabila kita melakukan hal penjudian itu, tidak ada seorang istri yang bahagia karena punya suami penjudi. Tidak ada anak yang bahagia punya orang tua penjudi. Dan tidak ada orang tua bahagia anaknya jadi penjudi. Dan selama dililit penjudian itu, ibu kandungnya dirundung penderitaan, kendati pun tidak pernah disampaikan. Memang kali ini saya sangat bangga dengan keluarga Sukaduka Pajang. Tidak ada yang melalaikan tugas dan kewajibannya, hanya mementingkan diri sendiri, membuat anak yang terlantar. Saya yakin tidak. Sebab orang-orang Pajang banyak yang saya lihat orang-orang yang ternama. Yang kedua, kerja keras. Yang ketiga, jangan hiriati. Mengapa saya katakan ini biasanya penyakit kronis, ini biasanya penyakit tahunan. Kalau ada orang-orang kita maju dan persatuan kita kayak yuyu Bali. Kalau ada temannya naik biasanya diambil dikedeng biar turun. Beda sekali dengan yuyu Batak. Kalau yuyu Batak, kalau ada orangnya di atas, dia yang di atas itu menarik temannya di bawah, yang di bawah menyogok temannya untuk maju. Karena itu saya sangat bangga kepada keluarga Sisidi sudah mempunyai seorang figur penasehat dan menjadikan anak panah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kita ke depan tidak boleh kalah dengan yang lain. Kita harus maju bersama dan kita harus kompak dan jangan sifat iriati. Kenapa saya katakan tidak iriati? Karena Brahman bersabda di dalam Sarasamusaya 88. Abidialuh para swesunehan namun pranandati santia jadapit satya suka. Orang-orang yang menginginkan milik orang lain, orang-orang yang masih iri dengki akan kebahagiaan orang lain, maka orang tersebut tidak akan menemukan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat atau sunia amarti. Oleh sebab itu, kalau ada kita ingin maju, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin damai, maka kita harus berani melepaskan sifat iriati itu. Oleh sebab itu jadilah kayak bebek.
Satu yang berhasil menemukan jalan, mari kita ikuti bersama-sama. Jangan kayak siap Bali, begitu ada makanan, bukan makanan yang dicari, tapi saling gebuk sampai babak belur dengan temannya sendiri. Ini adalah konyol. Kita orang-orang yang sudah hebat, karena itu kita harus tumbuhkan satu keyakinan seperti tadi yang mantap. Yang kedua, kita kerja keras. Yang ketiga, kita tidak boleh iri hati. Kenapa saya katakan orang-orang yang iri hati itu pasti dia akan menderita? Contohnya Duryudana Dusasana, contohnya Rahwana Kumbakarna, contohnya Raja Kamsa, contohnya Hiranyakasipu. Mereka orang cerdas dan terpelajar. Mereka orang perkasa dan berkuasa, tapi karena sifat dengki iri hati yang ada pada dirinya, maka kehancuran dan matinya pun sangat mengenaskan. Kita tidak ingin keluarga kita yang begitu dahsyat ini. Sebagai kader-kader bangsa yang terbaik, jangan sampai kita patah di tengah perjalanan ini. Maka kita bisa belajar dari sejarah-sejarah yang telah ditanamkan kepada kita. Kita tidak boleh iri hati. Yang keempat adalah bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Di dalam Bhagavad Gita di ayat 12 sloka 19, Tulia ninda statir matir samtusto kenacit aniketa statir matir batinami priyonara. Marilah kita belajar puas dalam hidup ini, mensyukuri sekecil apapun rezeki yang diberikan. Harus kita syukuri dan tetap mewujudkan serada bakti kita ke hadapan Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa. Itu adalah yang keempat, kita pandai bersyukur. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sudah bersuami istri, sekarang sudah tahu semuanya, itu memang hukum malam. Tidak ada orang yang waktu pacaran, tidak ada kekurangannya diperlihatkan. Yang punya soca itu misalnya baik di paha maupun di punggung tidak mungkin akan diperlihatkan. Yang diperlihatkan adalah yang baik-baik. Tapi setelah kita berkeluarga, jangankan kalau boleh dari ujung rambut sampai ujung kaki pun kita mengetahui. Apapun jangan itu dipakai alasan, jangan itu dipakai buat-buat. Terutama bapak-bapak saya lihat masih banyak karena yang energi. Karena orang teman saya mengatakan, ya kita paling tidak punya istri 3. Alasannya is one, is two, istri. Itu baru dikatakan istri. Itu hanya semboyan. Itu tidak benar. Karena itu ibu-ibu, saya pesankan, kita harus dari manapun suami kita, anak kita, keluarga kita harus senyum, smile. Coba kalau ibu senyum, saya lihat senyumnya manis kayak senyum pestodel. Tapi kalau ibu begitu suami sudah tahu kayak petujuh, pagi pergi petang penghasilannya pas-pasan, lagi ibu datang itu sambut dengan bimoli, bibir monyong 5 cm. Yang saya khawatirkan kasih sayangnya itu berubah. Mengapa berubah? Itu bisa terjadi. Kalau boleh saya nyanyi Pak, Bu? Iya, saya nyanyi aja deh. Kalau ibu kayak bimoli bibir monyong 5 cm itu tebal atau tipis, saya tidak berpikir tentang itu. Maka bapak-bapak dia akan menyanyi. Racun madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku, aku tak tahu mana yang akan ku berikan padamu. Sudah dengar? Sudah? Madu ada di tangan kanan, racun ada di tangan kiri. Bu, saya ingin tanya, mana ibu lebih baik di madu atau di racun, Bu? Ini kenapa ibu lebih baik di racun, Bu? Wah, belum tentu lebih tenang. Ingat Bapak Ibu, di racun maupun bunuh diri, meracun diri, gantung diri dan sebagainya. Ingat, di dalam Parasara Dharma Sastra 4.2, kita mau mengakhiri hidup supaya tenang, tapi sebenarnya penderitaan 60.000 tahun roh kita dicampakkan di alam neraka yang bercampur dengan darah dan nanah. Oleh sebab itu,
sesusah apapun Bapak Ibu, jangan coba-coba untuk meracun diri atau meracun orang lain, karena itu adalah sangat dosa besar, dan di samping itu penderitaan itu. Nah, mulai saat ini jangan Ibu berpikir salah. Ibu harus yakin, ya kalau madu dari lebah itu nggak apa-apa, lebih baik itu yang dicari daripada yang lain. Nah, saya yakin Bapak Ibu, kalau kita tidak ingin dimadu, mulai sekarang kita harus penuh kasih sayang terhadap sang suami. Demikian juga suami harus kasih sayang kepada istri. Mengapa saya katakan demikian? Kalau suami adalah senjata utama andalan istri, yang betul-betul kita harus penuh doa kita, support kita, agar suami kita berhasil dan sukses di dalam mencari kehidupan. Demikian juga yang namanya istri, istana raja, tempat untuk istirahat. Maka daripada itu, dari manapun suami kita datangnya, kita sambut dengan penuh kasih sayang, sehingga kita tidak berpikir kejelekannya. Lagi sedikit, ya, makasih. Jadi saya katakan Bapak Ibu, kesimpulan itu penuh yakin, kerja keras, hilangkan dengki iri hati, dan kita harus bersyukur. Terapkan semua itu dengan embodiment of love, perwujudan kasih. Kenapa? Orang suci kita selalu menyerukan start the day with love, spend the day with love, fill the day with love, end the day with love. This is why dekat. Awali hari dengan penuh kasih mulai saat ini. Lewatkan hari dengan penuh kasih, jangan mengungkit yang sudah lewat. Dan isilah hari demi hari ini dengan penuh kasih, sampai kita mengakhiri hidup dengan penuh kasih. Ini adalah salah satu jalan menuju kebahagiaan di dalam hidup. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya muliakan, keluarga besar Pajang yang saya hormati ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini paling tidak dapat menjadi renungan, inspirasi untuk kita menuju santik atau damai, untuk kita menuju ananda atau kebahagiaan. Dia jadur jadar samsargam, baca satu sama gamam, guru punyam ahora hatra. Kita bergaullah dengan orang-orang yang baik, hindari penjahat-penjahat yang akan menghancurkan kita. Siang malam lakukan perbuatan berpahala. Awi genang santi akan terwujud dalam kehidupan kita. Sebagai akhir kata, bagi generasi muda LKMD lebih kurangnya mohon maaf. Tapi bagi penglingsir, saya akan mencoba menembangkan lagu gunung ampuya melia pindah hadis sehingga ratu dane keluarga besar suku duka Pajang wan tahasa punika katur menawi tewenten kirang langkung atur titiang nenten lali titiang lunas geng remes nampur bunga mawar bunga melati tidak bisa ditawar, harus pasti sebagai keluarga besar suka duka Pajang tunjukkan diri kita sebagai Hindu yang sejati. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.